Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Halo Historita semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru, jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Pemimpin kelompok militan Al-Qaeda yaitu Usman bin Laden sempat menulis sebelum dia ditembak mati oleh militer Amerika pada Mei 2011 silam. Dalam surat wasiatnya, Bin Laden mewasiatkan kepada para keluarganya untuk meneruskan perjuangan jihad melawan negara-negara kafir. Terdapat harta juga ya dalam tulisan Bin Laden, yaitu senilai 29 juta US dollar atau setara dengan 386 miliar untuk menjaga operasional Al-Qaeda. Mewariskan harta berupa uang kepada keluarga atau kerabat merupakan hal yang sudah biasa ya bagi orang yang meninggal. Namun ada juga orang-orang yang mewariskan benda-benda aneh kepada keluarga atau kerabatnya. Nah, di video kali ini aku akan membahas 5 kisah warisan paling aneh yang pernah ada. Yang pertama, penis Napoleon Bonaparte. Alat kelamin milik Napoleon Bonaparte yang kemarin secara resmi dirilis ukurannya ternyata lebih dulu menjadi berhala bagi ratusan kolektor selama beberapa dekade, terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Saking terkenalnya ya penis Napoleon Bonaparte ini, mereka sampai banyak yang bikin replikanya. Karena penis ini dipercaya akan memberikan kejayaan kepada siapapun yang memilikinya. Bagi aku ini cukup aneh banget ya. Aduh, mewariskan penis. Oke. Menurut stasiun televisi Channel 4 yang membuat dokumenter soal kejantanan Bonaparte ini, alat kelamin milik dia hanya sepanjang 3,8 cm. Dan kini, potongan penis itu dimiliki oleh Evan Latimer. Dia mendapatkan warisan itu dari sang ayah yang membeli kelamin Bonaparte di pasar lelang ibu kota Paris pada 1977 dengan harga 33,9 juta rupiah. Gimana teman-teman? Nomor 1, apakah sudah cukup aneh? Coba komen di bawah. Yang kedua, kue berusia 100 tahun. Ada banyak orang yang ingin meninggalkan sesuatu yang dapat awet dan bertahan hingga bisa diwariskan kepada anak cucunya kelak. Tetapi, benda yang ditemukan oleh seorang pria di garasinya ini sungguh luar biasa dan tanpa diduga masih dalam kondisi yang awet. Seorang pria bernama Ronald Warninger menemukan cake pernikahan berusia 100 tahun yang ternyata milik kakek dan neneknya. Penemuan tidak sengaja ini terjadi ketika Warninger membersihkan garasi rumahnya dan menemukan sebuah kotak yang ternyata berisi cake tersebut. Kakek dan nenek dari Warninger menikah pada 17 Maret 1915 dan berencana menyimpan cake pernikahan mereka hingga peringatan 1 tahun pernikahan. Tetapi ternyata hal itu tidak terwujud dan cake tersebut menjadi barang peninggalan bagi keluarga tersebut tanpa pernah disadari. Pada masa orang tua dan nenek Warninger, cake itu selalu ada di freezer dalam kulkas untuk disimpan. Tapi ternyata saking lamanya usia cake tersebut, kue itu tuh sempat hilang dan akhirnya baru ditemukan lagi ketika Warninger membersihkan garasinya. Dan teman-teman, anehnya ya, beberapa bagian dari kue tersebut tuh masih berwarna putih dan awet. Cuma di bagian dalamnya aja yang sudah agak-agak hilang gitu ya karena ditelan oleh waktu. Warninger berencana untuk mempertahankan tradisi yang telah ada di keluarganya dan mewariskan cake tersebut pada anak-anaknya. Yang ada di bayangan aku adalah gimana kalau misalnya ada anak-anak kecil yang nggak sengaja makan kue berusia 100 tahun itu. Kayaknya makanan aja ya, kalau misalnya ditinggalin seminggu aja nih ya, seminggu aja itu udah kayak ada ulat-ulatnya. Jadi aku pernah, teman-teman ya, cerita dikit ya. Aku pernah waktu itu pergi ke Bali kan seminggu. Jadi aku ninggalin di dalam meja di dalam tudung saji meja makan beberapa makanan yang
Aku juga sebenarnya nggak nyangka sih, aku lupa taruh di kulkas gitu loh. Pas aku pulang dan aku buka tudung sajinya, ulatnya udah berkeliaran tuh di atas meja. Itu baru seminggu loh ya. Apalagi ini usia 100 tahun. Aku juga kayak, masa sih? Mungkin nggak sih? Karena pernah juga aku nyimpan kayak misalnya ayam atau apa ya. Kalau kue sih paling lama mungkin aku nyimpan sebulan ada kali ya. Itu pun udah busuk gitu, udah banyak jamurnya putih-putih. Apalagi 100 tahun. Aduh. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Selanjutnya, lukisan darah. Miuran Sukumaran, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Australia, meninggalkan wasiat, diantaranya 4 lukisan. Kuasa hukum Miuran, Todung Mulya Lubis, memamerkan 4 lukisan Miuran di Dermaga Wijayapura, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Todung Mulya dibantu keluarga menunjukkan 4 lukisan itu kepada para awak media. Dari 4 lukisan itu, ada 1 yang cukup menyita perhatian para awak media. Lukisan itu bergambar jantung merah. Dan di balik lukisan terdapat tanda tangan dan pesan para terpidana mati. Miuran pun memberi judul lukisan itu, Satu Hati dan Satu Rasa dalam Cinta. 1 lukisan bergambar wajah Miuran yang sedang murung. 1 lukisan lagi bahkan menunjukkan wajah Miuran yang sudah penuh darah dan tangisan. 1 lukisan lagi sedikit berbeda dengan 3 lukisan lainnya. Ukurannya lebih kecil dibanding yang lain. Lukisan itu juga tidak digoreskan di atas kanvas, tapi di papan kayu kecil. Todung menyebut, lukisan menunjukkan benda merah putih yang berlumuran darah. Selanjutnya, pria Kamerun dapat warisan 72 janda dan 500 anak. Seorang pria dari Kamerun mendapatkan warisan paling aneh dari sang ayah, yaitu 72 orang istri. Kini, pria yang sering disebut sebagai Fon Abumbi II ini telah memiliki istri kurang lebih 100 orang. Sang ayah tidak hanya mewariskan istri, Fon Abumbi II juga mendapat warisan 500 orang anak dari sang ayah yang meninggal pada 1968. Warisan tak biasa ini bisa terjadi karena menurut kepercayaan di kerajaan Abumbi, jika seorang ayah meninggal dunia, maka sang anak akan mendapatkan warisan jandanya. Oleh karena itu, sang anak diharuskan menikahi semua janda milik sang ayah. Di balik seorang pria yang sukses, terdapat seorang wanita yang jauh lebih sukses. Menurut tradisi kami, istri tua diwariskan kepada sang anak. Ini mengajarkan bahwa anak tersebut tidak lagi menjadi pangeran, melainkan seorang raja. Nah, tadi itu adalah kata Ratu Constance ya, yang merupakan istri ketiga Fon Abumbi II. Raja Fon Abumbi II sendiri merupakan raja bagi masyarakat tradisional di kota Bafut. Raja Fon Abumbi II sendiri merupakan raja bagi masyarakat tradisional di kota Bafut, Kamerun. Kini istananya yang bernama Ntoh menjadi objek wisata bagi wisatawan. Istana tersebut masuk dalam daftar 100 situs yang terancam punah pada 2006 World Monuments Fund. Oleh karena itu, para penduduk di sana masih mempertahankan tradisi nenek moyangnya demi menjaga agar istana mereka tidak punah. Selanjutnya, bangkai keluarga kura-kura. Penulis situs The Desert News Louis Collins mendapat warisan cukup aneh dari ibu mertuanya, yaitu bangkai keluarga kura-kura. Menurut Collins, bangkai induk kura-kura itu cukup besar untuk memenuhi meja makan, dan 3 anaknya kira-kira seukuran piring. Kata ibu mertuanya sebelum meninggal, keluarga kura-kura itu sudah berumur beberapa puluh tahun. Sang ibu mertua berpesan, keluarga kura-kura itu diberikan kepada dia untuk anaknya ketika dewasa nanti. Sedangkan anak Collins masih berusia 5 tahun. Collins mengatakan, dia merasa sangat kesulitan untuk menjaga agar bangkai kura-kura itu tidak busuk dan masih bertahan hingga anaknya besar nanti. Nah, itu dia 5 kisah warisan paling aneh. Menurut kalian, warisan mana yang paling aneh di video cerita kali ini? Coba komen di bawah, aku pengen tahu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga videoku bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian, dan juga bisa menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada.
Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you guys in my next video. Bye!